Selamat datang di channel Kreator Kampung. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi pintu menuju dunia yang tak terlihat. Misteri Gunung Lawu. Pernahkah kau mendengar kabar tentang gunung yang menyimpan lebih banyak arwah daripada pendaki? Tempat di mana suara gamelan menggema di tengah sunyi, dan pasar yang tak terlihat oleh mata manusia biasa? Selamat datang di Gunung Lawu. Gunung Lawu berdiri kokoh di antara dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dibalut kabut tebal, udara dingin, dan hening yang tak biasa. Lawu bukan sekadar gunung biasa. Ia adalah tempat suci dan tempat yang angker. Banyak yang percaya, Gunung Lawu adalah penjaga antara dunia manusia dan alam gaib. Sejak zaman Majapahit, Lawu sudah dihormati. Dikisahkan, Raja Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit, memilih Gunung Lawu sebagai tempatnya moksa, menghilang secara spiritual dan jasmani. Tapi sejak itu, terjadi perubahan. Lawu tak lagi sunyi. Ia mulai berbisik. Beberapa pendaki melaporkan kejadian ganjil saat bermalam di jalur pendakian. Saat malam tiba, ketika kabut mulai turun dan api unggun padam, terdengar suara. Ting 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 dung dung dung. Suara gamelan. Awalnya pelan. Tapi makin lama makin jelas, seolah ada sebuah pesta yang sedang berlangsung tak jauh dari tenda mereka. Namun, saat dicari, tak ada apa-apa. Hanya pepohonan, kabut, dan keheningan yang kembali memeluk mereka. Ada yang bilang itu adalah perayaan di alam lain. Sebuah undangan gaib yang seharusnya tak pernah disadari manusia. Salah satu tempat paling angker di Gunung Lawu adalah Pasar Dieng. Tapi jangan bayangkan kios dan pedagang ramai. Ini adalah pasar yang hanya bisa dilihat oleh orang terpilih. Lokasinya berada di jalur pendakian Cemoro Sewu menuju puncak. Konon, jika seseorang tiba-tiba mencium bau kemenyan, dupa, atau bunga melati, itu tandanya ia sedang berada di pasar itu. Jangan bertanya. Jangan melihat ke samping. Dan jangan pernah mengucapkan, "Ini pasar apa?" Sebab konon, mereka yang berani melanggar, akan dibeli oleh penghuni pasar itu. Dan jasadnya tak akan pernah ditemukan. Jika kau merasa dipanggil, cukup letakkan uang, apapun nilainya, lalu melangkah pergi. Itu satu-satunya cara untuk kembali dengan selamat. Beberapa laporan pendaki hilang di Gunung Lawu membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya terjadi pada seorang pendaki asal Solo, yang mendaki bersama dua temannya. Saat mendekati Hargodalem, ia merasa ada yang mengawasi. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Teman-temannya mengaku, ia tiba-tiba diam, lalu berjalan menyimpang ke arah hutan. Mereka memanggil-manggil, tapi ia terus berjalan, dan menghilang begitu saja, seperti ditelan kabut. Tim pencari datang. Jejaknya ditemukan, lalu menghilang di tengah jalur tanah datar. Pencarian berlangsung berhari-hari. Tapi tak ada hasil. Seolah dia benar-benar lenyap ke dimensi lain. Cerita lainnya datang dari seorang pendaki wanita. Di tengah jalur pendakian, ia beristirahat sendirian di sebuah batu besar. Saat membuka matanya, ia melihat seseorang berdiri di depannya. Seorang pria, dengan pakaian seperti prajurit kerajaan kuno, berdiri tegak dengan tatapan kosong. Ia tak bicara, tak bergerak, dan perlahan menghilang di balik kabut. Wanita itu pingsan, dan baru ditemukan oleh rombongan pendaki lain keesokan harinya. Apa yang sebenarnya disembunyikan Gunung Lawu? Gunung Lawu menyimpan banyak misteri. Di balik hijaunya pepohonan, di balik jalur yang seolah tenang, tersembunyi dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebagian percaya, Lawu adalah tempat bersemayam para leluhur, tempat suci yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus. Setiap batu, setiap pohon, setiap kabut bisa jadi adalah penjaga. Dan jika kau tak sopan, mereka akan menunjukkan diri. Mereka tidak suka disapa. Mereka tidak ingin dilihat. Dan mereka tidak suka diganggu. Jika suatu saat kau mendaki Gunung Lawu dan tiba-tiba kau merasa tersesat di jalur yang seharusnya jelas, jangan panik. Diamlah. Pejamkan matamu. Dan mohonlah izin untuk kembali. Karena di Lawu, bukan kamu yang mencari jalan pulang. Tapi merekalah yang memutuskan. Apakah kau boleh pulang atau tetap tinggal selamanya?
Jadi, menurut kalian, benarkah kisah ini nyata? Atau hanya sekadar cerita rakyat yang dilebih-lebihkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Karena di dunia ini, selalu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika.